Hey again everyone, welcome back again di Old Coins Update. Guys, kemarin kita udah live streaming, udah ngebahas dari huruf G sampai huruf K ya. Nanti kita lanjutin. Sebelum lanjut, jangan lupa like buttonnya ya, teman-teman. 1000 likes, and then kita gas. Nah, kemudian di video ini, saya ngelihat ada beberapa ya yang di komen previous video. Ya udah, saya mampir ke sana buat lihat buat lihat mana yang lebih banyak di request ya teman-teman. I think Sui banyak ditanyain, dan Sui cukup menarik karena WLFi juga ada hold Sui ya, setahu saya teman-teman. Oh sorry, Sui nggak ada, tapi Sui itu menjadi salah satu koin pegangannya anaknya si Donald Trump ya. Nah itu cukup menarik untuk di-review. Dan ada request Cardano, dan tambahannya adalah I think we should discuss about Mudeng ya. Ini adalah koin yang sempat viral, sempat heboh, dan saking hebohnya banyak yang nyangkut kayaknya. Jadi saya mau bahas itu. Ya, 3 teman-teman. Sui, Cardano, and Mudeng. Saya mau lihat dulu ya previous live streaming berapa ya teman-teman like saya. Baru 779 nih, masih jauh dari target. Tolong ya dibantu teman-teman. Oke guys, langsung aja ya. Jadi kita ngomongin Sui dulu. Ya, Sui gimana nih progres pergerakan keseluruhan? Sebetulnya Sui bisa dibilang masih ada momentum, tapi kalau kita lihat secara pergerakan sudah semakin slowing down. Ya, udah slow banget, naiknya udah pelan-pelan tuh. Bayangin kalau kamu ngelihat bagaimana akselerasinya Sui, lagi kencang banget, istirahat, kencang, istirahat tipis, kencang, istirahat lumayan, kencang, and then istirahat. Ya, so far sih belum istirahat full, tapi kalau kamu lihat momentumnya sih udah mulai poco-poco nih ya, udah mulai kehabisan napas lah kalau kita bilang teman-teman. Cuman kalau dari perspektif weekly, ini ada kabar baik. Posisi kita bisa dibilang masih dalam keadaan inside bar, jadi dia belum break yang atau create higher high yang gimana banget, tapi dia juga masih konsolidasi aja gitu ya. Anggapannya ini adalah proses, mungkin kalau kita bisa bilang ini adalah proses dia rebalancing gitu. Nah, kalau kita cek dari perspektif daily berdasarkan data yang tadi kita lihat di weekly ya, pada intinya adalah kamu bisa pakai Fibonacci, titik terendah ini nih ya, kamu bawa ke atas, kamu geser ke samping tuh. Ya, ini kita bisa dapetin level Fibo OTE-nya di 62 and 79% retracement. Dan tambahannya adalah area ini merupakan area demand ya, karena si harga sempat ketahan di situ kan untuk beberapa waktu. Maka kita bisa katakan guys, selama Sui di sini masih pertahanin area tersebut ya. Walaupun kalau kita lihat nih secara trendline, katakanlah kamu pakai trendline gitu ya. Trendline kan macam-macam nih, bisa begini. Ini yang paling wajar menurut saya ya, karena low point ketemu dengan low point, ketemu dengan low point, dan ketemu dengan low point. Atau ada juga yang body to body gitu. Dalam artian ya dia pakai body candle sehingga diubah dulu ke line chart. Nah, kayak gini. Jadi kesannya apa? Sudah breakdown dari si line chart itu. Bisa nggak kayak gini, Vin? Bisa juga. Ya, tapi kalau saya mungkin lebih confident atau lebih comfort menggunakan structure aja. Jadi selama di sini kalau kita lihat dia creating higher high, kayak gini for example, ya, dia kan break tuh previous high point, and then pull back kan, boom sampai sini, atau retracement sampai sini, habis itu dia baru naik lagi, kira-kira begini. Ya, sebenarnya technically kalau kita mengambil dari struktur di time frame daily, mestinya sih dari sini. Ya, ini adalah area Fibonacci-nya gitu. Tapi kalau kita ngambilnya dari perspektif weekly punya body candle, maka yang saya tandain di situ ini yang tepat gitu. Ya, bukan dari paling bawah ini, tapi kita ngambil dari sini gitu. Ya, jadi nggak jadi masalah sih sebenarnya ya. Ini tinggal perspektif masing-masing aja. Karena memang kalau misalkan kita ngelihat Sui, katakanlah dia break dari sini, memang udah terkesan nggak bagus gitu. Dalam artian ya pakai trendline ini aja dia break. Nah, artinya apa tuh? Ya kan, ada possibility dia bisa turun. In case ini yang terjadi, atau seandainya itu yang terjadi. Tapi selama dia belum terjadi, ya kita follow the structure. Sesimpel itu ya. Ini pullbacknya juga dalam keadaan korektif guys. Bisa jadi ngebentuk kayak bull flag pattern, atau kita bilang kayak falling wedge, bisa juga. Cuman yang so far kelihatan dari si Sui sendiri, kecenderungan masih dalam keadaan turun korektif aja ya. Tinggal nunggu sampai ada validasi bahwa dia siap untuk rebound kembali. Kalau misalkan lihat dari lower time frame sih harusnya di level-level ini bisa jadi pertimbangan untuk start
start looking for long position ya, dengan invalidasi level itu di bawah stop loss ya. Jadi stop loss harus dipasang, wajib banget protective stop lossnya di sini gitu. Tujuannya apa? Yang tadi saya bilang, untuk jaga supaya in case dia breakdown terus ternyata dia turunnya deras dan kencang, kamu oke gitu loh ya, nggak sampai yang kayak frustasi karena nyangkut gitu. Maka untuk transaksi di spot ya pertimbangannya resikonya gitu kan. Kalau misalkan resiko 10% siap nggak? Ya silakan gitu. Tapi kalau misalkan aduh gue nggak siap deh dengan resikonya 10% kegedean, ya udah skip. Ya kira-kira begitu. Ya, ini yang kelihatan pada si Sui, tapi ini juga bukan merupakan signal atau bukan merupakan trading plan ya. Saya di sini sharing supaya teman-teman punya gambaran kalau kamu udah ketemu kondisi kayak begini, gimana gitu kan kamu mau manfaatinnya supaya kamu punya pertimbangan dari segi resiko. Itu menurut saya jauh lebih penting daripada kita ngomongin potensi Sui adalah sekian ya, kira-kira begitu. Oke? Semoga cukup paham teman-teman. Nah, berikutnya kita ngomongin Cardano ya. Ada yang nanya Cardano gimana bang ya, udah lama nggak update Cardano. Oke, begini guys, Cardano itu dia break ya dari trendline. Ini break yang bisa dibilang cukup impulsif sih. Ya, setelah dia breakout cukup impulsif naik, and then ada retest tuh. Retestnya terhadap level SNR yang ada di sini. Ini kalau misalkan kamu lihat ya, perhatikan dengan saksama. Oke, perhatikan dengan saksama. Nih loh, maksud saya tuh pas banget ya kan. Ini adalah previous resistance karena ada sempat turun sekali, and then dia up, and then retest, and then dia holding di situ. Cukup baik sekali buat Cardano. Dalam artian kalau kita ngelihat secara keseluruhan, saya zoom out, kamu bisa lihat Cardano itu sebagai satu pergerakan aset yang naiknya impulsif, pullbacknya korektif, and then holding gitu loh. Kalau kita lihat ya aset-aset yang lagi terluka parah kan ibaratnya dia naik lumayan cepat ya, tapi turunnya lumayan dalam. Nah, ini adalah satu concern gitu. Dan pada saat live streaming ya, saya lupa pada tanggal berapa, tapi harusnya coba ya saya lihat teman-teman sekalian. Ada atau Cardano. Wah, saya tulisnya oke, ini hari Jumat. Nah, ini dia nih ya. Kalau kalian ingat waktu Jumat minggu lalu berarti kita ada live streaming buat teman-teman di YouTube dan kita ngebahas tuh soal Cardano. Saya sampaikan pada saat itu karena saya juga terinspirasi dari Benjamin Cohen ya. Dia ada sempat ngebahas Cardano dubious speculation. Ya, dia ngelihatnya kalau kita tuh ngebentuk semacam trendline yang sama dengan era di 2019 sampai 2020. Jadi a moment before Cardano rebound atau rally itu ada kondisi serupa ya. Artinya Cardano up and then di sini consolidate tuh ya. Ini kalau kamu lihat nih di titik ini dia mengalami konsolidasi sebelum akhirnya dia push ke harga lebih tinggi. Atau ya kita bisa juga mungkin berada di tahap ini gitu ya. Lagi dalam tahap pullback koreksi gitu. Jadi kayak pullback and then koreksi ya. Before a push and then consolidate before the rally. Bisa nggak kayak gitu? Bisa, karena kalau kita cek memang sih kalau dari segi pola mirip ya, tapi kan kalau saya pribadi sih bukan tipikal orang yang percaya ya kalau wah ini pergerakan sebelumnya kayak gini berarti berikutnya harus kayak gitu juga. Nggak juga teman-teman sekalian ya, saya lebih ke ngelihat progresnya apa sih yang kita perlu perhatiin untuk saat ini. Dan salah satunya adalah Charles Hoskinson kan dipercaya jadi salah satu penasehat untuk penasihat kripto di US government saat ini ya, yang mana kita tahu Donald Trump memang udah lagi ngebentuk tim ke sana gitu. SEC juga udah lagi ngebentuk tim ke sana untuk ngurus regulasinya yang supaya lebih clear. Maka Charles Hoskinson di sini kita bisa katakan bahwa ya he's gonna be an important person lah di dalam masa kepemimpinan Donald Trump sebagai salah satu penasehat kripto yang kita tahu secara pengetahuan dia juga ya, not so bad teman-teman sekalian. Bukan lagi ya, tapi sebenarnya memang dia pinter, cuman agak-agak aja ya kayak nyari alien ya kan ke kutub utara ya atau kutub selatan, saya nggak tahu lah, tapi ya gitu deh teman-teman sekalian ya. Oke, in the end kalau kita lihat ini bisa jadi potential trendline ya. Nah, saya ngambilnya dari titik low ketemu titik low. Jadi kita ngambil di sini nih, momen-momen dia ada titik terendahnya kayak gini kan, ini liquidity sweep nih. Jadi kita ngambil titik paling terendahnya dan kita dapati Cardano itu posisinya respect tuh terhadap low point ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa jadi acuan kalau misalkan Cardano mungkin ya dia mulai terkonsolidasi atau mulai ketahan dekat-dekat area itu, ya ekspektasinya adalah Cardano mantul gitu kan. Kalau Cardano successfully mantul, yang paling penting adalah dia break dari $1,19 itu, maka kita bisa proceed untuk retest. Ini optimisnya ya teman-teman,
ke previous all time high di kisaran $3. Amin sih ya, mudah-mudahan bisa teman-teman ya, sekalian buat ada geng nih ya, mohon doanya semoga kita direstui, dilancarkan ya, harapan dan impiannya bisa mencapai ATH yang sebelumnya, amin teman-teman ya. But for now, here's the thing yang kalian perlu notice ya, bahwa di sini pergerakannya adalah falling wedge, break, and then retest on the 79% retracement. Habis itu dia udah berusaha untuk mantul lagi. Jadi tinggal mudah-mudahan dia bisa rebound lagi as soon as possible ya on Cardano. Here we go ya, lebih kurangnya teman-teman sekalian. Alright, semoga clear. And the last one, sebelum kita ngomongin the last one, harus kita bahas juga dong invalidasinya. In case Cardano ini terjadi ya, nah itu invalidasinya teman-teman sekalian. Harap berhati-hati atas potensi Cardano drop lagi lebih jauh. Ya, kenapa sih saya tandain kayak gitu teman-teman sekalian? Karena bisa aja kan proses yang terjadi pada Cardano di sini adalah kenaikan terbatas membentuk sebuah rising wedge. Jadi dia turun, walaupun kesannya dia, wah ini udah break nih, siap buat rally. Ternyata dia hanya membentuk pullback corrective and then drop again. Dalam tanda kutip, berarti keseluruhan adalah A wave, B wave into C wave. Nah, maybe kan bisa jadi setup kayak gitu. Jadi itu invalidasinya yang perlu kalian perhatikan before kalian decide anything on Cardano. And the last one is gonna be Mudeng ya. Mudeng teman-teman sekalian adalah koin yang cukup sempat viral untuk kalangan meme. Makanya ini menjadi kendala ya. Kalau kita lihat orang-orang sekarang belinya pokoknya meme. Ya mungkin ngelihat meme lonjakannya gila-gilaan, wajar aja kalau saya bilang sih ya, orang bisa FOMO teman-teman sekalian. Nah yang jadi masalah adalah if you guys stuck ya, atau kalian nyangkut mungkin di area-area ini karena dia kebentuk kayak semacam triangle pattern or apapun itu, dan dia break. Tapi pada saat retest ini kamu nggak memutuskan untuk keluar. Nah, di sini kendalanya. Ya, kadang-kadang Anda mau masuk tapi nggak mau keluar gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, akhirnya kan dia naik terbatas. Ngebentuk kayak semacam ascending channel, ya kan? Atau kita bisa bilang kayak bear flag pattern. Jadi ini kayak tiangnya, bear flag, ABC, abis itu dia drop lagi gitu. Sepanjang mana? Biasanya sepanjang tiang yang pertama. Jadi saya geser ke sini, pas tuh. Ya, di kisaran area tersebut. Nah, kalau secara price action kemarin itu sebenarnya saya sempat ada analisis ya di Mudeng ini teman-teman sekalian, karena ya saya ngelihat ya ini ada satu setup cukup menarik. Saya tunjukin ke teman-teman deh. Firefox ya kembali ke oke, salah teman-teman ya. Ini kayaknya harus di-edit dulu. Setting dulu, oke, keluarin, and then ini, and then mana nih nggak keluar teman-teman sekalian. Hop. Nah, ini dia keluar ya. Nah, ini kira-kira. Sorry guys. Wait a minute. Ini nih maksudnya nih. Nah, teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian lihat ya, ini sempat ada satu setup kita execute ya. Saya execute teman-teman sekalian. Jadi pada saat itu 16 Januari 2025. Kalau ini yang udah lama ya, sekitar 20 Desember, which is pada saat itu Mudengnya masih di $0,23 lebih kurangnya. And then terakhir kita trading udah di 0,18 ya, 0,23 ke 0,18, berarti benar-benar turun dari kala itu ya. Ya saya bilang di sini Mudeng ada potensi untuk bottoming optional ya kalau mau ditransaksikan up by 1.7R, moving stop loss to break even, and then hit 3R pas banget, nge-spike, and then dia turun. Ya, if you're not taking any profits, probably stop out at break even ya. Kita fair aja teman-teman sekalian, karena ibaratnya kalau misalkan kita ngelihat ya pergerakan memang lagi dalam keadaan volatile kayak gitu, kadang-kadang suka ya teman-teman tahu ya, suka ya seringkali dikecewakan ya kan. Mungkin kita mengharapkan dia benar-benar ketahan di situ, abis itu dia nanjak, ternyata cuma nge-spike doang gara-gara berita, gara-gara sentimen apapun, akhirnya dia dibanting lah dan turunnya lumayan agresif setelahnya. Nah itu sebenarnya sangat disayangkan ya. But for now with Mudeng condition, kalau misalnya teman-teman berpikir ya kalau aduh gue udah nyangkut nih di Mudeng ya dan lain-lain gitu, maka saya ngomong worst case scenario ya teman-teman. Kamu harus perhatiin in case Mudeng nggak bertahan di area ini nih. Ya ini adalah order block yang sangat critical, karena order block ini yang ngedorong Mudeng itu untuk creating higher high. Kalau sampai OB ini benar-benar tidak tertahan,
Ya, itu ya teman-teman ya. Harus ada pertimbangan lah untuk memitigasi resikonya ya. Saya nggak tahu mitigasi resiko yang teman-teman enak ya, kayak gimana. Karena saya cukup percaya kalau kamu belinya somewhere around this range, ini turun ke sini tuh udah lumayan gitu, kayak 60%. Akhirnya biasanya kepikiran, aduh udah tanggung lah kalau kayak gini, mendingan gue hold aja. Nah, itu banyak tuh yang kejadiannya, case-nya kayak begitu. Maka artinya, kalau kita ngelihat kondisinya Mudeng saat ini, apakah sebenarnya Mudeng, ini saya being objektif ya, apakah sebenarnya Mudeng masih bisa naik gitu? Well, kalau kita lihat secara keseluruhan, maka yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah Mudeng ketahan nggak di sini gitu. Kalau Mudeng bener-bener ketahan, dia bisa holding di atas OB, mungkin dia konsolidasi. Kamu lihat di time frame 4 jam juga gitu. Ya sekarang sih kelihatannya atau kesannya Mudeng kayak udah nggak bisa create lower low gitu kan ya. Tapi kan kita juga belum ngeliat nih ada reboundnya gitu. Kalau udah ada reboundnya, maka itu bisa jadi pertimbangan. Nah, kalau buat teman-teman yang tipikalnya agresif gitu ya, aduh pokoknya gue agresif, gue lihat harga bagus, setup oke, ya udah gue eksekusi. Ya, kalau saya mungkin berpikir kayak gitu. Dalam artian ya, Anda bisa lihat bahwa kita punya stop loss placement gitu kan, yaitu di bawah low point ini gitu. In case nggak sesuai ekspektasi, maka kamu harus siap untuk cut loss. Dan secara resiko, kerugiannya itu lebih kurang 17%. Ya, 17 mungkin bisa lebih gitu ya. Anggaplah 20% secara total gitu. Tapi kalau misalkan perform, risk to reward-nya sampai ke sini aja tuh 113%. Berarti anggapannya dengan setup begini ini sama dengan risk to reward-nya ya, bisa 1:5. Ini aja masih 1:6,3 gitu ya. Harusnya kan 1:5 lebih kurangnya, karena turunnya 20%, ya benar sih, karena ke atasnya 100 berapa belas persen gitu kan. Maka itu yang harus dijadikan sebagai acuan atau pertimbangan. Seandainya harga tidak bertahan dari range area itu, kamu harus berani cut loss. Tapi kalau misalkan dia rebound, rewardnya sebanding nggak? Kalau misalkan, rewardnya oke sih, gue bisa dapat 5 kali nih dari 20% resikonya. Ya silakan. Itu yang jadi pertimbangan. Itu sih kalau saya teman-teman sekalian ya. Tapi kalau misalkan Anda mau lebih confident, ya seperti yang saya katakan, lihat dulu progresnya gitu. Kamu gimana caranya ngarepin ngarepin higher time frame reversal kalau lower time frame yang nggak reversal. Maka yang kita butuhkan time frame kecil reversal duluan kan. Kalau misalkan di time frame kecil dia ada struktur bullish, itu baru lebih meyakinkan. Kira-kira begitu. Ya, nah itu penjelasan saya teman-teman sekalian seputar Mudeng ya. A bit update on current Bitcoin condition ya. Ini menjelang si Donald Trump speak ya pada malam hari ini. Dia dijadwalkan ngomong di jam 11 di sebuah event forum World Economic ya, atau World Economic Forum, dan di situ dia bakal ngomongin soal European economies, trade, inflation, climate, and bla bla bla. Ya hopefully dia ada nyinggung kali ini seputar Bitcoin, sehingga Bitcoinnya masih bisa rebound lagi teman-teman. Karena secara keseluruhan memang kita ngelihat Bitcoin masih survive kok, bertahan di atas order block. Maka kalau misalkan Bitcoin nanti bisa rebound, hopefully ya minimal odds-nya nggak parah gitu ya. Walaupun kita ngeliat sekarang Bitcoin dominance-nya juga ikut rebound nih ya. Makanya karena semua mata tertuju pada statementnya Trump, probably karena dia mau ngomongin seputar hal-hal yang bisa saja nyerempet ke market Bitcoin atau kripto. Maka itu yang jadi saat ini jadi pantauan untuk menjelang jam 11 malam. Oke? So guys, thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Don't forget to drop the likes button and any comment ya buat seputar altcoins berikutnya yang menarik untuk kita review. Oke? God bless. Cheers. Bye-bye guys.